Blak-blakan, Jokowi menjawab desakan Eropa soal KUHP dan nikel. Presiden RI Joko Widodo atau Jokowi menekankan kesetaraan dan rasa saling hormat saat berpidato di KTT Uni Eropa dan ASEAN di Brussels, Belgia pada pekan ini. Di depan para penguasa benua biru, Jokowi blak-blakan sekaligus memberi peringatan prospek kemitraan yang dibayangi oleh skema nikel atau sorotan pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP Indonesia yang dikritik banyak pihak termasuk Uni Eropa. Jika kita ingin membangun sebuah kemitraan yang baik, maka kemitraan harus didasarkan pada kesetaraan. Tidak boleh ada pemaksaan, tidak boleh lagi ada pihak yang selalu mendikte dan beranggapan bahwa my standard is better than yours, kata Jokowi dalam pidato di Brussels 4 Desember 2022. Peneliti senior Center for Strategic and International Studies CSIS Fitri Bintang Timur menyebut, pernyataan itu dapat menunjukkan bahwa Jokowi secara tegas ingin memperlihatkan sikapnya untuk meminta Uni Eropa agar memperlakukan kerjasama dengan ASEAN di masa depan lebih adil dan menghargai keputusan kedua belah pihak. Jokowi dinilai secara tegas juga memberikan batasan terkait apa yang seharusnya tidak boleh dilakukan oleh Uni Eropa. Hal ini karena berkaca dari kejadian akhir-akhir ini, di mana Uni Eropa dan Indonesia sedang berada dalam situasi yang canggung karena sengketa nikel di WTO dan adanya desakan dari lembaga internasional. Human Rights Watch (HRW) meminta pemimpin Eropa untuk menyuarakan sikap mereka atas regulasi kontroversial KUHP, kata Fitri kepada Tempo Kamis malam 5 Desember 2022. Melalui utusan di Jakarta, Uni Eropa meminta dan mendesak Indonesia mematuhi putusan panel WTO mengenai larangan ekspor biji nikel. Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia, Vincent Piquet, bahkan setelah pengarahan media pada Senin 12 Desember 2022 mengatakan Uni Eropa percaya dapat membangun hubungan yang adil, kuat, dan saling menguntungkan secara ekonomi dengan Indonesia. Hilirisasi dalam penggunaan komoditas alam dan sumber daya alam di Indonesia juga diharapkan tetap menghormati hukum. Kami percaya bahwa itu akan menarik banyak minat dari perusahaan Eropa. Tetapi saat ini tentu saja kami memiliki situasi di mana hal itu terhalang, kata Piquet. Uni Eropa mengajukan gugatannya di WTO pada November 2019 dengan alasan pembatasan ekspor bahan baku Indonesia secara tidak adil telah merugikan industri baja nikrat di benua biru. Indonesia melarang ekspor biji nikel mulai awal 2020. Pemerintah secara resmi sudah mengajukan banding atas putusan WTO tersebut sebagai bentuk pembelaan lanjutan atas laporan final panel pada 17 Oktober 2020 lalu yang menyatakan Indonesia terbukti melanggar ketentuan WTO pasal XI 1 GATT 1994 dalam sengketa yang terdaftar pada Disputed Settlement DS 592. Sementara mengenai KUHP, pemerintah memang terus didesak atas pengesahan undang-undang baru itu. Koalisi masyarakat sipil, LSM, hingga perwakilan asing seperti PBB, Amerika Serikat, dan Uni Eropa memberikan perhatian atas jumlah aturan dalam kitab hukum yang berpotensi mengancam kebebasan berekspresi dan intervensi atas ranah privat. Duta Besar Piquet mengatakan, Uni Eropa bersedia untuk membantu bekerja sama dengan pemerintah dalam mengatasi apa yang terjadi dalam KUHP. Itu tentu saja untuk memastikan bahwa tidak ada kerugian yang tidak semestinya terjadi pada mereka, katanya.